salah satu ustadz mengatakan bahwa energi itu dari tanaman hijau. Lihat Mas Ikhlas, surat Yasin ayat 80. Surat Yasin ayat 80. Iya. Di situ Allah itu sudah memberikan di Al-Qur'an itu. Ya kan? Alladzi ja'ala lakum minal ardi minal sajaril dari nar fa idza antum minhu tuqidun. Di situ bisa dilihat. Mas Ikhlas tuh kita membayangkan yang mengerjakan. Tapi ternyata kan tim besar. Tim besar. Ada ahli kimia, ada untuk kesehatan ada apoteker, ada sosialnya juga, ada orang elektro, bahkan orang IT. Kita ada tim semua di sini, anak-anak muda semua insya Allah. Beras itu kan pangan ya, jadi nggak mungkin bahan baku Bobby Boss dari beras. Tidak tapi mungkin. Dari jerami. Dari jerami itu final fix itu, kami benar-benar dari jerami gitu. Nah jerami ini kita olah proses ekstraksi melalui proses 5 tahap. Nah proses ekstraksi melalui 5 tahap ini berarti kan tanamannya jerami. Kita proses ekstraksi dengan 5 tahap yang kita tentukan. Ada bahan lain selain jerami itu? Ada serum. Udah kayak di wajah aja. Iya, bahasa kita serum. Udah kayak di wajah aja. Bahasa kami. Formula rahasianya. Setiap tahapan itu ada serum yang kita punya. Muhammad Ikhlas Tamrin, founder Bobby Boss. Selamat datang di podcast Merdeka. Wow, kita kedatangan yang lagi viral-viral. Bobby Boss yang jadi itu baru 2-3 mingguan ya? 3 mingguan ya launching ya? Tanggal 2 kan? Tanggal 2. Ya, oh iya, awal November kemarin. Karena viral, itu makanya saya mau apa istilahnya? Tanya banyak ini. Iya. Karena setelah viral itu kan pasti ada yang pro, ada orang yang yakin nih gitu kan. Makin terus dimulai dikorek-korek nih siapa sih Ikhlas Tamrin? Iya. Saya justru mau mulai dengan itu sebenarnya. Kalau produknya sudah viral. Produknya udah dikenal lah gitu kan. Tapi pertama mau saya tanya ini, sebenarnya Mas, nama lengkapnya Muhammad Ikhlas Tamrin ya Mas ya? Iya betul. Mas Ikhlas ini kalau saya tadi sempat cari-cari biodatanya kan sebenarnya orang hukum ya Mas. Iya. Anak hukum, anak sosial. Anak sosial dan pernah jadi pembicaraan juga waktu itu pernah bikin kompor motor pulsa pada tahun 2007. Iya. Tiba-tiba dalam sebulan belakangan ini nama Mas Ikhlas rame. Betul. Karena menemukan bahan bakar dari bahan bakar BBM, nabati gitu. Yang RON-nya itu setara 98. Ya, klaimnya seperti itu. Iya, setara 98. Ini artinya kan orang langsung di tengah, karena apa? Di tengah rame soal kelangkaan BBM di swasta. Iya. Jadi muncullah Bobby Boss ini. Mas, ini gimana ceritanya sebenarnya? Kok berani-berani yang meluncurkan BBM? Iya, bismillah. Jadi Mas, perjalanan kita memang cukup panjang. Jadi memang kalau saya sudah menyimpulkan sebenarnya ini diawali ketika kita diskusi kalau di Solo itu kayak angkringan ya. Ngobrol-ngobrol angkringan. Nongkrong. Lu udah jadi aktivis mahasiswa ngapain lu kira-kira ngobrol-ngobrol gitu. Kita kebetulan saya jadi presiden BEM waktu itu. Wah, aktivis juga anak hukum cocok buat jadi di UNS. Di UNS. Presiden BEM UNS waktu itu. Terus kita kan biasa kalau sudah menjelang lengser itu kan kayak galau gitu kan. Sama ya kayak pejabat juga. Iya sama. Galau dalam pengertian tuh pertanyaan mendasarnya tuh gini, kalau udah jadi mahasiswa kenapa kita kan nggak bisa demo-demo lagi? Malu lah demo. Udah alumni nih. Udah alumni gitu kan dulu kita nggak malu karena pakai jasa alma mater. Nah kita jasa alma mater waktu itu ada satu momen waktu setelah saya ke istana demo, waktu itu zaman SBY, kita menolak kenaikan harga BBM waktu itu. Oh ini nih yang bikin rusuh nih. Bukan. Kita ribuan orang datang di istana, saya mewakili teman-teman BEM, ada UI, ada UGM, kita 7 orang kalau nggak salah diterima di istana. Saya masih ingat betul yang menerima Andi Malarangeng. Dan kita katakan bahwa kita menolak lah, kita kira begitu. Dan setelah itu besoknya tetap dinaikin. Sebenarnya biasa-biasa saja, tapi yang menjadi tidak biasa itu ada salah satu polisi nelpon saya tuh, Mas Ikhlas, suaranya bergetar. Teruskan perjuangan saya ini walaupun polisi tetap rakyat, walaupun kenaikan BBM, tapi saya yang juga kena. Saya maju terus Mas Ikhlas sudah saya anggap anak dan segala macam.
ada guru besar juga ikut demo dari di UNS itu, dari rektorat ke Boulevard gitu, demo bareng gitu. Di situ kita terenyuh, ngobrol gitu. Dan akhirnya kita coba menghadirkan satu dialektika gitu, ngobrol-ngobrol. Ini cerita idealismenya begitu. Nah, akhirnya ketemulah gimana caranya kita membangun satu gerakan. Makanya kita belajar namanya waktu itu rekayasa perubahan sosial, social politic engineering. Ya kita ngikut itu di situ. Ngikutnya adalah bagaimana untuk melakukan rekayasa perubahan sosial. Di situ saya ingat betul ada 4 unsur. Satu, kita harus punya value, nilai. Yang kedua, kita harus punya social movement, gerakan sosial. Bukan political movement, social movement. Yang ketiga adalah harus ada hero atau icon. Yang keempat, momentum. 4 ini kalau kita penuhi, insya Allah akan terjadi satu rekayasa perubahan sosial. Nah, kita bikin satu. Apa visi kita? Visi besarnya apa? Nah, saya ketemu dengan Pak Dr. Sutanto, guru besar, salah satu guru besar di mana? Di UNS. Saya diskusi panjang lebar sama beliau. Kita bicara tentang teori lah, namanya beliau. Dia mengatakan, Mas, kalau mau bikin jangan tanggung-tanggung kalau punya mimpi. Dikomporin lah. Dikomporin. Punya visi harus ukurannya mega. Saya masih ingat betul itu kata-kata itu. Ya udah, akhirnya kita tetapkanlah visi kita. Visi kita adalah Indonesia sehat, daulat air, pangan, dan energi. Itu visi yang kita lakukan, yang kita hadirkan. Itu megah banget tuh. Megah sekali. Bahkan kita dicemooh dalam tanda kutip. Emang lu siapa kelas ngomong? Ini alumni baru ngomongnya. Iya, jadi kita ini bukan lahir dari orang yang punya inilah kita masyarakat biasa, tapi kok visinya sepanjang udah kayak visi presiden aja. Iya. Ini kita nggak punya interest ke sana ya, Mas. Itu obrolan angkringan yang akhirnya kita seriusi. Obrolan kelas menengah lah. Betul, obrolan akhirnya kita seriusi, yuk kita bikinlah gitu. Akhirnya dengan cara apa? Kalau kita bikin gerakan lagi, dalam pengertian wacana kita udah bosen. Akhirnya riset di situ. Akhirnya kita mendedikasikan sebagai TTO, Mas. Transfer Technology Office. Saya datang ke kampus-kampus, ketemulah para periset-periset. Ngobrol, gimana sih ngobrol tentang Indonesia sehat? Ngobrol tentang masalah ini, diskusi panjang lebar. Dan akhirnya ada satu pertanyaan mendasar yang menurut saya ini simple tapi jawabannya sulit. Gimana mewujudkannya Indonesia sehat, daulat air, pangan, dan energi? Indonesia berdaulat aja tuh. Iya, akhirnya kita simpulkan menjadi satu jawaban yang simple. Kita bikin bagan di internal kami. Visi itu akan terwujud atau Indonesia akan terwujud berdaulat apabila rumahnya berdaulat. Rumah kita, setiap rumah tangga. Setiap rumah di Indonesia berdaulat. Bagaimana rumah itu berdaulat? Apabila belanja domestik setiap rumah itu disuplai oleh manufaktur lokal. Dan manufaktur lokal itu harus meniscayakan riset untuk menghadirkan produk yang baik, tetapi harganya yang ekonomis. Yang ekonomis lah. Itu filosofi dasar kita. Maka kita rantai tulis apa saja belanja domestik rumah tangga, mulai dari sabun. Mulai dari air, mulai dari pangan, mulai daripada energi. Mimpi kita, seluruh suplai kebutuhan rumah tangga itu disuplai oleh manufaktur lokal. Berpikir dari dalam rumah dulu berarti. Dalam rumah. Karena kunci Indonesia berdaulat, lihatlah rumahnya berdaulat atau enggak. Lihatlah sabun mandinya disuplai oleh siapa. Lihatlah pangannya disuplai oleh siapa. Telurnya disuplai oleh siapa. Pakannya dari mana. Itu pertanyaan-pertanyaan mendasar. Yang menurut saya nggak mau sekedar wacana. Nggak boleh kita gembar-gemborkan tolak-tolak, tapi nggak ada solusi. Lalu pada titik yang akhirnya salah satunya soal energi itu sampai ketemu pada titik untuk BBM ini gimana? Boleh nggak ada perjalanan spiritual sebenarnya di situ. Saya meragukan karena di sini kan kaitannya juga saya harus berumah tangga.
Penghasilan saya juga dari mana? Di situ akhirnya saya berdoa kepada Tuhan dan saya dikasih tahu sama Ustadz kalau ingin tahu ya umroh. Umroh dulu. Saya umroh. Waktu itu umroh. Di luar dugaan ketika saya umroh, saya dimudahkan subhanallah waktu itu. Ini sedikit agak melankolis nih. Saya ketika rodoh mudah sekali. Saya sholat 5 waktu itu di belakang imam di Masjidil Haram. Dan doa saya ketika saya tawaf cuma satu. Ya Allah, tuntunlah saya bagaimana saya memiliki amal yang terbaik untuk mewujudkan apa yang menjadi visi saya. Dan gak berhenti di situ. Ketika saya dimudahkan itu semua, tahun berikutnya, ini benar gak sih visi ini? Gitu. Benar gak sih ini akan menjadi jalan hidup saya? Saya umroh lagi Pak, tahun kedua. Di situ saya berkomitmen, jikalau saya dimudahkan lagi, masuk raudhah, mudah berdoa di belakang masjid, di belakang imam langsung ya, berdoa saya kok dimudahkan, maka ini insya Allah ini petunjuk Tuhan bahwa ini saya akan menjadi menjadi petunjuk jalan. Tahun kedua saya umroh sama, saya dimudahkan. Bagi saya ini sudah perjalanan spiritual. Saya di situ ngomong, Bismillah saya akan fokus. Jadi semata-mata ini bukan perjalanan pribadi yang sekedar hanya bicara bisnis, tapi ini benar-benar sudah menjadi perjalanan spiritual. Salah satu ustadz mengatakan bahwa energi itu dari tanaman hijau. Lihat Mas Ikhlas, surat Yasin ayat 80. Surat Yasin ayat 80. Iya. Di situ Allah itu sudah memberikan di Al-Qur'an itu. Ya kan? Alladzi ja'ala lakum minal ardi minal sajaril dari nar fa idza antum minhu tuqidun. Di situ bisa dilihat bahwa dari kayu yang hijau. Akhirnya berarti Tuhan itu sudah memberikan petunjuk. Bahwa kalau kita fokus di energi dari tumbuhan hijau, bukan eksplorasi, begitulah kira-kira. Nah, makanya kita coba mulai dari saya tebu, molases kita lakukan dan segala macam. Kita punya ukuran-ukuran di situ. Jadi panjang perjalanan dan akhirnya kita tetapkan. Kami riset sesuai dengan roadmap. Kami akhirnya mengumpulkan para periset-periset anak-anak muda nih yang punya visi yang sama. Yang sulit itu mencocokkan visi, Mas. Karena kan gini, Mas. Mas Ikhlas itu kita membayangkan yang mengerjakan. Tapi ternyata kan tim besar. Ada ahli kimia, ada untuk kesehatan ada apoteker, ada sosialnya juga, ada orang elektro, bahkan orang IT. Kita ada tim semua di sini, anak-anak muda semua insya Allah. Ada juga ahli pangan, yang benih juga dan segala macam. Kita kumpul, intinya begini. Tadi Mas, untuk melakukan perubahan sosial, syarat ketiganya selain social movement, ada 3. Icon. Saya menyebutnya Avengers. Kita kumpulkan Avenger Indonesia yang ahli-ahli ini, tapi yang punya visi yang sama. Ada ahli apoteker. Dia komitmen, Mas, dia punya pengalaman juga pribadi bagaimana kimia base. Dia pengen bagaimana Indonesia harus natural base. Kalau di Avengers itu Mas Ikhlas jadi apa ya? Tony Stark. Istilahnya kalau itu ketua kelompok. Tapi ya karena kan penemu Bobby Boss terus dengan background founder kan, kita sebenarnya founder. Dan dengan background anak hukum, kapan risetnya? Iya. Kan gitu ya. Karena pertanyaannya gitu. Betul. Ternyata punya tim punya tim Avenger. Ada ahli kimia, ada ahli benih, ada ahli pangan, ada ahli apoteker juga. Maksudnya di situ, Pak. Karena kan kita punya pengalaman masa lalu nih Mas. Ketika Bobby Boss ini boom, ya kan. Kita punya pengalaman masa lalu yang kurang enak soal energi. Dulu kita pernah tahu ada kisah Nikuba, ya kan. Ada lagi era Pak SBY ada Blue Energy. Itu kan rame gitu kemudian hilang gitu. Nah, jangan sampai harapan masyarakat yang ini bagus sebagai bagian dari energi terbarukan gitu kan, tiba-tiba ini jangan-jangan hangat-hangat aja ini nanti hilang gitu. Tadi Pak, karena kita sudah fokusnya start from the end. Saya ada buku yang sangat berpengaruh yaitu 7 Habits sama berpikir dan berjiwa besar. Kalau kita ingin tahu, kita start from the end. Kita pengen ngapain sih di muka bumi ini? Kita pengen ibadah. Kita ingin meninggalkan legasi aja. Makanya di dalam doa-doa saya di komunitas kita bangun. Tuntunlah ya Allah supaya kita ini dimudahkan. Supaya amal terbaik kita ini apa? Makanya yang kita pengenkan ini sudah menjadi perjalanan spiritual yang kita sangat serius.
Kalau kami tidak serius, nggak mungkin kita akan nge-lab-kan ke Lemigas. Si Bobby Bos ini. Si Bobby Bos ini. Kalau kita tidak serius, ngapain kita menggadaikan perhiasan istri, menggadaikan tanah dan segala macam. Maksudnya menggadaikan? Maksudnya ketika biaya operasional. Oh, sampai menggadaikan. Nggak diomelin bukan menggadaikan istri. Oh, bukan dong. Perhiasan. Ya kan kita nggak ada dana nih. Bro, riset kan mahal, bro. Kita nggak punya dana pribadi kan, bukan dana subsidi. Maksudnya dana komunitas kita. Tapi udah diganti sekarang masnya. Ya. Emasnya udah diganti. Masih ada di Pegadaian. Enggak maksud saya. Dan kita dapat bantuan juga. Saya sangat berterima kasih dengan Pak Mul. Yang begitu sangat luar biasa memberikan kontribusi juga sebagai pembina ya. Sebagai pembina kita. Kami juga sangat berterima kasih kepada Pak Profesor Sujono, Insinyur Sujono. Kami juga banyak Dr. Sutanto, orang-orang yang di belakang layar yang punya ketulusan, kegilaan dalam tanda kutip. Mereka percaya, mereka percaya dengan mimpi, visi. Di situ saya nggak bisa, di situ menjadi beban moral saya. Kami dengan tim fokusnya adalah bagaimana mewujudkan Bobby Bos ini menjadi identitas energi baru terbarukan di Indonesia. Akhirnya ketemu. Kan sebelumnya masih di awal-awal launching, itu masih dirahasiakan tuh sama Mas Ikhlas. Nah ini baru minggu-minggu ini diungkap nih, bahan bakunya jerami. Iya, jerami. Iya kan? Ya kenapa akhirnya ketemu jerami itu? Iya, tadi kan sempat tebu. Betul. Kita sebelum masuk kepada sini kita punya kerangka penelitian tuh 2. Aspek teknologi dan aspek komersialisasi. Ini nggak bisa dihilangkan. Untuk ini SOP di internal kami. Aspek teknologi kan berarti kan kita bicara fungsi dulu. Bener nggak sih ini tebu ya berfungsi, semua berfungsi. Iya bisa. Ya semua berfungsi. Tapi ketika masuk ke level aspek komersialisasi, kita punya parameter sendiri. 1, bahan baku ini apakah merata di seluruh Indonesia? Ataukah hanya cuma sekedar sektoral? Yang kedua, harga bahan bakunya. Ya kan? Nah, dan kami menetapkan itu pada aspek HPP. Kami punya aspek komersial HPP, harga pokok produksi. X rupiah gitu maksudnya. Ketika HPP ini sudah dilewati, maka nggak bisa kita lanjut lagi. Standar di internalnya. Iya, standar di internal kami. Misalkan, kenapa nggak kita pakai bahan baku A gitu? Secara fungsi bisa. Tapi ketika masuk ke level 2 di aspek komersialisasi, ternyata HPP-nya melebihi. Buat apa nanti kalau udah jadi tapi harganya mahal? Itu poinnya ya. Jadi kami bagi saya tidak masuk gitu. Ketemulah jerami. Jerami kita hitung secara fungsi dulu. Ini jerami yang di sawah-sawah bekas potongan padi. Betul, jerami. Yang biasanya dibakar. Yang biasanya dipakan, ternak dan segala macamnya. Ini jerami benar-benar. Ini di kampung saya banyak loh, Mas. Iya, dibakar atau diapa? Jadi bakar. Karena kan buat nanam lagi. Kan, tapi ketika ada Bobby Bos kayaknya jadi peluang ya. nanti kayaknya saya bikin sendiri. Nanti kita ngobrolin lebih lanjut. Jadi jerami itu setelah kita olah, ternyata bisa. Berarti level pertama secara teknologi masuk. Masuk kedua. HPP-nya. Aspek komersil. Kita kan udah punya batas tadi tuh HPP. Kalau dilewatin nggak bisa masuk lagi dong. Nah ketika kita masuk HPP, kok murah gitu. Masuk nih. Masuk. Secara jerami saya pikir bukan aspek sektoral. Semua ada dari Sabang sampai Merauke. Harganya menurut kita masuk di HPP. Harga itu yang kita maksud dengan harga tidak hanya sekedar bahan baku loh ya. Kos produksi. Di situ ada tenaga kerja juga. Kita udah masukin juga tuh HPP. Itu hitung-hitungannya. Hitungannya udah kita siapin semuanya. Ada semua. Ternyata tidak melebihi HPP yang sudah kita tentukan. Bagus nih harganya. Wih. Baru kita masuk ke langkah ketiga. Acceptability atau regulasinya. Masuk ke langkah yang ketiganya. Nah langkah yang ketiga kan di luar kuasa kita. Regulasi. Nah gitu kira-kira. Mas, saya mau tanya soal prosesnya, karena kan banyak yang bilang ini masih gelap ini, gimana sih dari tanaman diapakan prosesnya gitu. Saya membayangkan jerami itu apa dipetek-petek gitu kan, dicacah-cacah. Jangan-jangan berasnya, bukan jeraminya gitu. Enggak, ini kalau menurut saya publik juga perlu tahu sih, dalam artian ini jerami diapain. Tapi gitu. Kan ada kan yang berpikiran berasnya ternyata. Ada. Berasnya gitu. Jelas nggak mungkin beras, karena beras itu kan
pangan ya. Jadi nggak mungkin bahan baku Bobby Boss dari beras. Tidak. Tapi mungkin. Dari jerami. Dari jerami itu final fix itu. Kami benar-benar dari jerami gitu. Nah, jerami ini kita olah proses ekstraksi melalui proses 5 tahap. Nah, proses ekstraksi melalui 5 tahap ini berarti kan tanamannya jerami. Kita proses ekstraksi dengan 5 tahap yang kita tentukan. Ada bahan lain selain jerami itu? Ada serum. Udah kayak di wajah aja. Iya, bahasa kita serum. Udah kayak di wajah aja. Bahasa kami. Formula rahasianya. Setiap tahapan itu ada serum yang kita punya. Tetap ada campuran. Iya, tapi serum ini sangat sedikit, tetapi yang mahal ya itu intellectual property kita. Risetnya yang mahal. Risetnya yang mahal. Nanti saya tanya setelah podcast deh kayaknya. Jadi 5 tahapan itu nanti ada serumnya gitu. Ada serumnya sehingga lahirlah namanya Bobby Boss ini yang beroktan 98,1 itu. 98,1 berdasarkan lab hasil uji lemigas. Iya. Karena kan kalau kata ISDM belum ada nih sertifikasinya gitu kan. Ternyata memang kita belum sertifikasi. Tapi uji labnya. Jadi klaim 98,1 itu bukan dari saya. Dari hasil lemigas. Ada saya bawa di sini. Mas, ini kan kalau di launching kan memang saya tahu juga baru beberapa minggu yang lalu ya. Sebenarnya 2 November. 2 November tuh. Lebih tepatnya itu ya. Hafal ya. Apa? Ini sebenarnya menemukan BBM dari jerami itu tadi udah berapa tahun sebenarnya? Sampai pada titik oke di launch ke publik gitu. Pada titik kita tadi Mas, unsur perubahan ada momentum. Setelah hero momentum. Yang pertama value, yang kedua adalah social movement, yang ketiga icon tadi. Tempat momentum. Nah, kita harus tahu betul pas momentum ini ini momentum yang tepat. Berarti ini barang udah disimpan lama-lama nih sebenarnya. Udah jadi. Udah jadi barang. Cuman kapan mau kita rilis, kita diskusi dengan pembina. Itu kan kalau di berita kan 10 tahun nih udah riset. Itu termasuk riset semuanya tadi? Semuanya. Jadi misalkan tadi yang kompor pulsa tuh. Itu kita mau nanya nanti nih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Maksud saya jangankan kompor pulsa, Mas. Karena kita punya arah dalam riset tadi di bidang kesehatan, air, pangan, energi. Bukan saya yang meriset, tim. Ada yang ahli, tetapi kita kasih koridor, kita kasih kerangka. Kita mengorkestrasi. Jangankan kompor pulsa itu saya bisa buka sedikit. Kompor pulsa itu kan timer. Hanya alat alat aja. Kayak meteran. Meteran, ya kan meteran ya. Kita mikir gimana ya caranya memudahkan masyarakat supaya nggak ngantri BBM gitu atau tabung gas atau apapun ya. Pakai ada ide tim pakai pulsa gitu kira-kira. Pakai pulsa. Ya udah kita pasang dalam tanda kutip istilah penamaan aja pulsa. Jadi ketika dia beli 10.000 punya uang 10.000 nih masyarakat bisa beli pakai pulsa di aplikasi, masukin token, masuk lagi. Energinya dari mana? Bisa dari listrik, bisa dari Bobby Boss dan segala macam. Jadi itu istilahnya kan marketingnya. Bahasanya keren sih kompor pulsa. Nengok sih. Di tengah orang semua megang handphone beli pulsa nengok sih. Tapi waktu itu udah jalan Mas. Karena ini kan itu bagian daripada riset panjang Pak. Riset panjang. Makanya tadi jangankan kompor atau energi yang kita pikirkan. Karena visi kita adalah rumah berdaulat. Maka kami juga melakukan riset tentang sabun juga sebenarnya. Maksudnya ini untuk untuk menjelaskan bahwa yang kami lakukan ini berbasiskan roadmap yang sudah kita tetapkan. Yang sudah dicanangkan sejak awal. 2015. Jadi kami istilahnya nggak main-main banget nih. Kami mengorbankan usia, waktu, tenaga. Memang betul-betul karena kami cinta sama Republik ini gitu loh. Istilahnya nggak tahu ya. Rasa ini udah perjalanan spiritual. Ini kalau ngomongin jerami kan sebenarnya saya itu harus nunggu panen dulu selesai baru itu bisa dipakai. Betul. Saya membayangkan pada kebutuhan BBM kita di Indonesia aja ya kan itu kan banyak Mas. Betul. Nah peran dari Bobby Boss ini misalkan masuk di bagian mana gitu. Karena kalau misalkan untuk produksi massal itu 1 hektar kalau saya baca itu kan butuh 1 hektar itu jadi 3.000 gini. 1 hektar itu biasanya menghasilkan, tapi ini beda-beda ya. Kita ambil average luasnya aja lah ya. 1 hektar itu average-nya 9 ton. 9 ton jerami. Dan menghasilkan 3.000. Hitungan kita menghasilkan 3.000 liter. 3.000 liter. Bobby Boss. 3.000 liter itu bisa kita pecah. 1.500 untuk diesel, 1.500 untuk bensin. Jadi intinya 3.000 liter itu tergantung
serumnya mau apa? Mau dibanyakin ke dieselnya atau mau dibanyakin ke bensin. Kalau kalkulasi sawah seluruh Indonesia misalkan. Saya baca data BPS tahun 2015. Tahun 2015 saya baca jumlah sawah kita itu 8,1 juta. Hektar. Aktif tuh semua ya? Aktif. Ini 2015 pasti kan ada penambahan. Setahun panen 2 kali? Rata-rata 3 ya. 3 kali. Rata-rata kan 3 ya. Saya sudah menghitung kalau itu bisa dilakukan. Pemerintah Presiden Prabowo misalkan membuat semacam instruksi presiden atau apapun istilahnya regulasinya bahwa sawah dikelola secara integral antara pangan dengan energi, maka jeraminya itu akan menjadi komoditi bahan baku yang sangat luar biasa untuk energi. Kita hitung saja. 8 juta dikali 3.000. 3.000 liter. Sudah berapa miliar liter? Banyak. Sebentar saya nggak ngitung dulu. Saya sudah menghitung. Kebutuhannya kebutuhan domestik BBM sesuai data itu kan kalau tidak salah 1,6 juta barel per hari. Kita bisa googling juga kapasitas Pertamina kan di situ ada sekitar 600.000 barel. Berarti kan ada selisih 1 juta. 1 juta barel. Nah, 1 juta barel ini yang menurut bacaan kita yang di Google ya, itu adalah impor. Kan begitu ya. Nah, kalau ini bisa dikombin antara fosil base dengan nabati base, ini dikombin, insya Allah Indonesia sudah swasembada energi. Jadi bisa melengkapi. Bukan saingan kan? Bukan saingan. Melengkapi, dan saya membayangkan itu negara yang harus punya power. Kenapa? Supaya sawahnya dijadikan sebagai ekosistem ladang pangan dan ladang energi. Butuh tanda tangan saja. Sehingga nanti turunan, ada SDM, kita kolaborasi, kita tuntaskan begini. Kebutuhan domestik itu nggak perlu impor. Ini lagi. Kalau kita membayangkan lagi, ini lagi karena kan barangnya belum ada. Ini karena udah ngebayanginnya kayak enak nih ya. Ngebayangin enak kayak karena kita udah swasembada energi, kayaknya harga semua terjangkau deh. Ini kan cara membuatnya itu susah, rumit, butuh pabrik besar, ya kan? Setiap provinsi harus ada gitu kan? Atau bagaimana sih Mas? Itulah mengapa kemarin kita MOU dengan KDM tuh. Iya, itu rame tuh. Rame ya. Iya. KDM itu kan kita ingin membuktikan bahwa kami akan berproduksi di mana? Di Jawa Barat. Uji publiknya. Uji publik. Okay. Bahwa dari jerami, kami karena kemarin udah kita MOU, maka tanggung jawab kami ada menyiapkan mesin. Kita lagi lembur bikin mesin sekarang, karena mesinnya harus rancangan kita. Kita nggak beli mesin baru. Bikin sendiri. Kita bikin Rakitan sendiri mesin kita. Maka insya Allah ini kemarin saya pulang, kita langsung meeting sama internal, kita bahas tim las dan segala macam, 3 minggu kita bikin mesin. Nah kalau 3 minggu kita bawa ke Lembur Pakuan, silahkan bisa dilihat. Insya Allah itu menjadi bagian daripada pembuktian. Berarti nanti ketika udah ada mesin di Lembur Pakuan, launching dibuat uji publiknya KDM, bisa dilihat. Kita bisa liputan bareng. Bisa. Dan nanti ada satu kejutan lah nantilah kita siapin juga. Mesinnya kayak gimana nanti bisa lihat. Tapi mesinnya besar. Ya kita lihat. Kapasitas, berarti lebih besar sih. Enggak. Karena kita kan nggak boleh jualan kan. Regulasinya nggak boleh jualan. Hanya fokus untuk uji publik. KDM kan punya 500 hektar ya kalau nggak salah. 1.000 hektar. 1.000 hektar. Tapi kemarin kesepakatan kita dengan KDM adalah uji publik dulu. Uji dulu. Uji coba dulu, tidak untuk dijual. Tetapi untuk membuktikan bahwa benar gak sih jerami ini bisa di... Sebenarnya itu saya pengen tahu sih, bener bau bensin gak sih kayak gitu? Tipis sih, gue udah pernah nyium tipis sih. Oh. Masih ada bau. Ada. Tapi tipis. Beda sama yang bensin lain. Gue pernah nyium langsung, ada masih bau bensin gimana sih, tapi gak terlalu tebel ya. Mas Iya. Oke, Mas saya lanjut soal, ini kan namanya membuat produk itu kan harus ada stempel izinnya. Betul. Gitu. Sejauh ini kalau Bobby Boss itu secara regulasi gimana? Secara regulasi diizinkan nggak nanti? Nah, karena kan tadi jerami itu belum punya nilai pasar tuh jerami itu. Kita alhamdulillah saya juga sangat terima kasih kepada Kementerian SDM. Kita udah diskusi cukup panjang dari tadi dengan Kementerian SDM ada Dirjen EBTKI. Energi baru terbarukan. Betul.
Jadi ternyata setelah kita diskusi panjang lebar, karena kami adalah 100% nabati, bahan bakar kita 100% nabati, maka rumahnya itu bukan di Dirjen Migas. Rumahnya, tapi di EBTKE. Rumahnya ini. Nah, ketika rumahnya di EBTKE ini, kan yang sudah ada parameter-parameter itu tadi udah disebutkan. Ada namanya bioaftur, ada namanya biodiesel, ada namanya apa, saya lupa, ada 4 yang sudah punya parameter. Sedangkan kami kan biogas lain. Ya, nah itu belum ada parameternya. Jadi tempat riset sendiri ya Bobby Bos. Jadi ini bukan saya ngobrol nih, setelah hasil diskusi yang saya pahami ini belum ada parameternya. Makanya saya sangat berterima kasih atas pencerahan daripada ini. Makanya yuk kita bareng-bareng nih. Makanya kita pengen terus mendapatkan arahan daripada Kementerian SDM khususnya EBTKE. Karena kelihatannya rumah kami di EBTKE itu. Bukan di migasnya. Bukan di migasnya. EBTKE-nya. Untuk dapat sertifikat atau sertifikat testing teknologinya kayak gitu itu biasanya ya dites gitu, ini benar BBM enggak, dalam prosesnya itu dites, pasti dites. Kalau untuk dapat sertifikasi izin ya sampai dan yang menariknya pemerintah hari ini itu tadi setelah ada tim legalnya juga saya diberikan itu, sekarang itu pokoknya kalau sudah mendapatkan izin izin produksi itu sudah semuanya, termasuk izin distribusi. Oh iya? Iya. Kalau dulu kan dipisah-pisah. Jadi sekarang satu izin bisa langsung dipasarkan. Bisa dipasarkan. Wah, ini itu yang menarik. Nah, makanya saya terima kasih tadi udah diskusi. Makanya kita jadi tambah semangat nih. Tambah semangat kita mau. Nah, ujinya memang ya panjang kan. Kita harus salah satu ujiannya ngapain sih? Dites apa gitu. Pertama kan pasti uji tes baca Quran. Terus nanti kedua uji nanti dipakai di mobil kan? Iya. Di mobil dinanjakan. Ada proses-proses yang sudah mereka punya standarisasi. Lah ya. Sama kayak mobil baru ya? Iya. Uji tabrak, uji ini kayak bukan gitu. uji tabrak. Enggak maksudnya kalau uji soal mobil baru. Iya. Nah, ini kan uji BBM, bener nggak isinya BBM, jangan-jangan air gitu. Iya. Ketahanannya sampai di tingkat panas berapa? Merusak mesin enggak deh gitu. Walaupun sebenarnya kami juga sudah melakukan itu. Sebelum berani gitu kan. Kami kan mulai dari beli mesin diesel dulu, Mas. Kita beli mesin dulu, berhasil, kita ukur berapa menit dan segala macam. Setelah itu kita masuk ke motor kita masukin sampai 600 kilo, ditanjakan, diturunan, boncengan dan segala macam. Setelah itu kita beli mobil yang agak 4x4 ya? Escudo, itu kita beli Navara. Enggak, sebelum sana. Waktu di awal-awal. Kita beli mobil yang modalnya masih dikit. Enggak, Escudo. Karena pas lagi launching tuh kelihatan ada Navara, ada Alphard, mobil-mobil karena kita gede. sudah pede. Formulasinya udah kita kunci. Ini pas lagi dananya. Kalau awal-awal kan belum tentu. Iya, risetnya terbatas nih soalnya. Kita punya mobil, berani nggak pakai mobil lu? Bocose. Kan awal-awal Mas. Iya. Kan kita ada mobil ya. Saya ada mobil Fortuner, ada mobil ini Innova. Ini diam-diam gitu. Bocose. Jangan dulu. Terus akhirnya apa? Kita carilah mobil-mobil second yang kita beli 27 juta. Waktu itu Escudo kan. Ya udah wis, ini mau rusak mau apa kita udah ikhlasin lah gitu. Dan rusak? Enggak, rusak. Berebet. Di riset awal tuh. Iya, awal. Duk. Udah pas enggak berebet cepet habis. Pengopannya gimana gitu. Ya sempat hopeless juga. Sempat kita merasa entek duit habis dana risetnya makin tipis nih. Ya kurang lebih begitulah. Tapi ya bismillah kita semangat lagi. Akhirnya berhasil. Nah, akhirnya berani nggak pakai Fortuner. Nah, penentuan di situ yang kita paling deg-degan. Karena kalau ini rusak perbaikannya lebih gede nih. Kan kita butuh mobil. Akhirnya mobil Sienta, mobil Fortuner kita pakein semua. Akhirnya kita ketol kan supaya cepet gitu. Alhamdulillah lancar. Akhirnya kita datang ke SMK. Saya juga terima kasih di sini. Saya bisa boleh nyebut. Boleh. SMK Muhammadiyah Purworejo. Kita ajak kepala sekolahnya.
Dia SMK otomotif. Yeah. Saya terima kasih kepada Pak Marjo di sini yang beliau kepala sekolahnya. Oh, pakai mobilku. Kalau pakai mobilnya Mas Ikhlas jangan-jangan sudah diisi modif gitu. Akhirnya pakai mobil Innovanya standar. Dia bawa sopirnya, bawa emisi. Kan temanya sekolah otomotif ya. SMK, maksudnya bukan SM itu ya, SM sekolah menengah. Iya. Nah, dia datang bawa emisi dan segala macam, bawa timnya. Kita before after. Udah jalan, diuji emisinya before after, before-nya emisinya sekian dan sekian. Alhamdulillah lancar. Kita semakin pede. Dan udah kita kunci, baru kita ke lab gas. Ternyata keluarnya 98. Jadi prosesnya itu, maksudnya saya cerita ini bukan proses 1 hari. Proses hopelessnya juga banyak, proses ketemu dengan Innova dan segala macam. Akhirnya sekarang bismillah mobil apapun insya Allah bisa lah kompatibel dengan bahan bakar kita. Dan pas lagi launching yang menarik, owner Prima Jasa ya? Betul. Pak Haji Amir ya? Iya. Itu juga hadir dan siap beliau sangat mensupport. Jadi ada bos bis nih, Haji. Itu siap tuh 1000 bisnya katanya gitu. Iya. Kita sudah di challenge terus. Iya. Pokoknya bis kita di Mas Ikhlas, pokoknya bis kita yang sering di bandara gitu. Iya. Itu dulu yang pertama. Proses 10 tahun itu kan riset yang tadi sempat hopeless kayak gitu kan nggak gampang ya. Iya. Ya, pada titik nggak menyerah itu gimana? Itu menarik sih. Udah dana menipis, kok masih nggak nyerah nih anak nih. Ujiannya kan berat berarti. Saya kebetulan kan orang Bugis sih. Ini campur-campur nih? Iya, saya asli lahirnya orang Bugis. Oke. Tinggal di Solo. Dikasih serum. Sama di Sunda. Jadi bisa Sunda, Jawa sama bahasa Bugis. Sekali layar terkembang pantang surut. Itu orang Bugis ya. Ada Siri ya, apa istilahnya? Harga diri sudah. Siri Apache apa? Siri Apache. Jadi saya karena ini pertama sudah perjalanan spiritual juga. Terus tim kami juga banyak, tim riset kita, inovator muda ini juga banyak. Mereka juga kadang-kala menyemangati kami, ayo kelas, komunitas juga. Hari ini viral begini, komunitas saya banyak yang memberikan semangat, saya yang jadi saksi untuk Mas Ikhlas gini. Itu tuh kayak semacam ini ya Mas, jadi support system lah. Gitu. Tapi lebih daripada itu, saya pernah maju kena, mundur kena, belakang udah. Ini untuk tadi kan tim banyak ya Mas. Iya. Saya juga pengen kepo jadinya. Ini risetnya yang bayar siapa dong jadinya? Karena kan harus patungan semua atau gimana? Enggak, ada patungan, ada dari juga teman-teman yang komunitas, ada dari tadi yang saya sebutkan, ada Pak Mul juga, ada Pak banyak lah. Guru-guru besar banyak yang support. Kita yang mensupport. Ada tadi, tapi kita disupport juga dengan ada yang juga nggak bener gak sih gitu. Ya karena pasti menyaksikan kan awal-awal namanya produk baru itu kan. Betul, karena memang sejak awal roadmap kita itu TTO, transfer teknologi office. Kita pengen menghadirkan beragam produk tadi yang kaitannya visi tadi, air, pangan, energi tadi untuk belanja domestik tadi gitu. Nah sebenarnya desainnya adalah kita udah punya produk-produk nih, kita tawarin saja kepada manufaktur. Makanya kita baca, tidak ada dalam sejarah Indonesia, tidak ada dalam sejarah negara-negara maju yang nggak punya manufaktur. Ya, semua negara maju pasti berjaya di manufaktur ya. Korea lebih merdeka Indonesia kan tahunnya daripada Korea. Tapi hari ini Korea begitu luar biasa manufaktur. Udah punya mobil Hyundai? Iya. Samsung. Nah makanya menurut saya kita perlu manufaktur, dan manufaktur ini saya kemarin waktu mendaftarkan paten. Paten kita kan ada paten, ada 11 yang sudah kita daftarkan. Beragam ya, tidak hanya Bobby Boss aja. Kan ada ditanyakan apakah sudah didaftarkan paten, insya Allah sudah. Aman lah ya. Aman ya. Di situ ada paten baterai juga, kita juga sudah ada semua paten, kita udah daftarkan. Tinggal satu persatu. Ada satu pernyataan dari paten itu mengatakan bahwa kalau Cina jutaan setahun itu sudah jutaan paten. Indonesia kalau tidak salah sekitar hampir 20 ribuan paten. Jauh banget. Jauh sekali. Setahun. Jadi riset berkembang betul. Betul, makanya Cina, setahu pembacaan saya, majunya Cina ketika waktu itu Olimpiade Beijing. Ketika dia memasukkan sokogurunya, salah satunya adalah ilmu pengetahuan dan pengusaha. Jadi ilmu pengetahuan itu menurut saya
syarat mutlak untuk menjadikan maju. Ini saya menarik nih. Sebelum saya tanya nanti Bobby Boss itu kemana aja ya, sebagai pertanyaan terakhir, ngomong soal riset. Ini kadang-kadang kan kita ini nggak berkembang, karena kadang ada sesuatu hal baru itu kalau ada yang nggak pas, itu udah dicetet dulu. Gimana mau berkembang? Nah, udah diserang netizen, diserang regulasi gitu ya. Mas Ikhlas kan ada proses panjang itu tadi yang dijelasin ya. Maksudnya dalam riset itu kan nggak gampang. Ada yang tadi berbet gitu. Pakai Innovalu aja, pakai Innovalu. Enggak, itu dinamika ya. Iya. Dan artinya kan apa ya? Kita soal riset kalau ngomong agak sedikit soal riset itu kan challenge-nya itu di kita tuh apa sih? Apresiasi. Menurut saya. Dan dukungan. Iya jelas ya. Apresiasi. Ya hari ini misalkan saya merasa saya nggak ada keinginan untuk populer. Nggak ada keinginan untuk, kita nggak ada keinginan apapun lah. Kita keinginannya benar-benar menghadirkan produk yang berkualitas dengan harga yang betul-betul ekonomis. Tapi ya saya dikupas tuntas gitu ya. Jadi waduh, kok saya jadi penemu kompor pulsa. Akhirnya saya sempat ngomong sama istri, ngomong juga sama, kok saya jadi begini ya gitu, kok jadi begini ya arahnya gitu. Saya kadang-kala mikir, padahal saya kan nggak ada interest nggak ada interest untuk. Padahal itu kan hasil dari riset, temuan-temuan itu kan. Temuan-temuan itu dan itu sebenarnya kalau kita terima itu kan monetize-nya lah kalau bahasa sekarang sederhananya. Makanya tadi saya sampaikan, apalagi kalau saya cerita tentang masalah sabun, tambah orang nggak bingung lagi. Makanya Mas, teman-teman saya itu ketemu dengan saya itu orang bingung semua. Ikhlas ini bicara sabun, bicara beras, bicara padi. Iki sopo. Betul. Bicara baterai. Kenapa? Ketika saya riset fokus kesehatan, memang otak saya fokus ke kesehatan. Bicara kesehatan, gini. Saya dengerin terus nutraceutical sampai jam 2 malam. Bicara tentang masalah pangan, saya punya jadwal khusus setiap hari Sabtu dengan Prof. Setiap hari Sabtu. Sampai sore kita diskusi panjang lebar. Satu pertanyaannya, bagaimana beras organik murah? Insya Allah bisa. Kita sudah punya serum pangan. Kita sudah punya benih sendiri. Satu rumpunnya sudah ada sampai 127 gram. Ada. Wah ini bakal siap-siap kolaborasi ke Bobby Boss di pangannya. Kenapa? Kita kan ingin menjadikan sawah sebagai pusat pangan dan energi. Kita punya tanggung jawab dong untuk melakukan riset. Kita punya Prof. Saya punya jadwal pertemuan itu setiap hari Sabtu sama beliau. Diskusi panjang dengan beliau. Ngaji bareng Prof. Beliau punya juga ahli benihnya. Kita diskusi. Masih kelas, ayo kita bareng-bareng. Jadi ini bukan sekedar lagi bicara aku gitu. Tapi ini bicara tentang masalah semangat masing-masing orang. Ada Prof yang punya visi ini, ada kita punya visi ini. Saya cuma mengorkestrasi semua ini. Menjadi satu gerakan social movement tadi. Jadi itu yang bekerja tim. Bukan Mas Ikhlas bisa menciptakan banyak hal. Enggak, siapa saya. Anak hukum bisa nyiptain baterai itu. Tapi kita cuma mengarahkan, saya menyemangati, saya manajemen. Istilahnya bahasanya sederhananya ketua kelompok. Ketua kelompok. Saya founder, makanya kita sebut sebagai founder. Karena dulu kan pendemo. Jadi pendemo yang suka ngompor-ngomporin. Tadi Avengers. Jadi Tony Stark atau Captain America. Kami cuma bertugas, saya punya visi begini. Jadi sederhananya, Mas, Prof, saya punya visi ini. Mau enggak Prof kita ayo Mas kita diskusi panjang. Kami juga ketemu dengan preset juga. Oh ternyata visinya beda. Ya beda, kita enggak jadi. Jadi di belakang kami itu banyak anak-anak muda yang saling bahu-membahu sesuai dengan perannya masing-masing dan mereka kepentingannya cuma satu, Indonesia sehat, daulat air, pangan dan energi. Mas terakhir dijawab singkat. Nanti setelah seandainya sudah ada izin distribusi dan sudah ada ketok dari pemerintah secara legal punya surat sakti lah untuk distribusi. Ini nanti distribusinya seperti kayak BBM Pertamina pada umumnya ke kampung-kampung juga gitu. Iya. Kita ingin menjadikan setiap kabupaten basis produksi. Jadi karena tadi bahan bakunya adalah jerami, berarti kan tidak sektoral. Semua wilayah punya. Mimpi kita punya satu harga. Sehingga nanti setiap satu kabupaten punya produksi masing-masing. BBM satu harga ya, benar. Dan tadi seperti yang saya sampaikan bahwa untuk menghadirkan Bobby Boss ini turunan produknya banyak. Oh berarti akan banyak inovasi lagi nih dari Bobby Karena Boss. Untuk menghasilkan Bobby Boss turunannya sudah mau tidak mau hadir. Ibaratkan gini,
kita mau minum air putih harus ada gelas, iya kan? Untuk menghasilkan Bobby Boss itu ternyata ada pakan, ada namanya CNG, bio CNG gitu loh. Nah ini kan saya pikir menjadikan kita semakin optimis apabila pemerintah daerah, pemerintah pusat ini kita benar-benar berkolaborasi, maka setiap kabupaten di setiap wilayah ada 550 kabupaten kota di seluruh Indonesia, maka harapan saya ada 550 basis produksi di seluruh Indonesia. Amin, amin. Dan punya 550 kantor Mas Iksan di setiap wilayah Indonesia. Mas Iksan, Mas Iksan, Ikhlas, kok Iksan mulu? Mas Ikhlas, terima kasih. Siap. Sudah sharing, sudah menceritakan apa sih Bobby Boss. Sebenarnya kita masih gregetan ya sih ya. Tapi nggak apa-apa. Kita juga nggak mau kalah sama Bobby Boss. Kita nungguin part 2-nya. Dari Bobby Boss gebrakan-gebrakannya tentu sukses terus buat Mas Ikhlas dan tim. Ya semangat lah, karena walaupun netizen ada yang pesimis tapi banyak yang optimis. Siap. Banyak gerakannya ini kan cita-citanya mulia ya, walaupun nggak semuanya suka kayaknya. Tapi tetap semangat terus Mas. Ya, ikhlas saya Pak. Ikhlas. Oh. Dan kita tunggu gebrakannya nanti di KDM ya minggu depan ya rencananya ya. Kita sekarang setelah MOU kita langsung lembur, langsung kita bikin mesin. Oke. Kita langsung bikin mesin. Jadi saya kemarin setelah dari beliau tanda tangan, saya langsung pulang ke Solo. Saya langsung rapat dengan tim bengkel. Kita langsung bikin mesin. Saya tanya berapa waktu untuk bikin mesin? Sekitar 3 minggu. Jadi kalau mesin ini udah jadi, bismillah kita akan langsung bawa ke Lembur Pakuan. Bismillah kita akan menjadi produksi perdana yang bisa dilihat oleh publik di Lembur Pakuan. Kita siap langsung jadi saksi ya. Kita berangkat ya ke sana ya. Thank you Mas ya. Siap, terima kasih. Terima kasih juga sahabat Merdeka. Mas, terima kasih ya. Ya. Terima kasih Mas. Iya Mas.